Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa intervensi terhadap anak berkesulitan belajar. Jadi, anak berkesulitan belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, anak kesulitan belajar tentang bagaimana cara baca. Kemudian, intervensi anak kesulitan belajar dalam menulis. Dan yang ketiga, intervensi terhadap anak kesulitan belajar matematika. Sedangkan intervensi terhadap anak kesulitan membaca bisa diatasi dengan yang pertama, bisa dikasih dengan drill. Jadi anak-anak itu kayak listen and repeat gitu lah, drill meniru dan akhirnya menirukan. Setelah menirukan, anak-anak mengulangi lagi sendiri. Ya, cara memberikannya tidak terlalu banyak, jadi sedikit tapi rutin. Ya, intinya itu rutin. Jadi harus tidak perlu menguraikan secara panjang-panjang cara membaca, sedikit-sedikit di drill, kemudian anak belajar menirukan, kemudian anak mengulangi lagi sendiri. Itulah yang penting dalam membantu atau mengintervensi anak kesulitan membaca. Sedangkan intervensi terhadap anak kesulitan menulis, tipe kesulitan menulis itu yang pertama, kesulitan dalam menulis bentuk yang benar, ukuran huruf yang tidak normal, ukuran huruf yang tidak proporsional, bentuk huruf yang tidak merata, menulis tidak lancar atau tulisannya terlalu miring, kesulitan menentukan besarnya jarak huruf, tidak tepat menulis pada garis horizontal. Nah, bagaimana cara mengintervensinya? Ya, bisa dikasih dengan asesmen kesulitan dalam menulis. Yang pertama bisa menggunakan asesmen formal, yang kedua asesmen informal. Asesmen formal bisa menggunakan cara menulis dari kiri ke kanan. Kemudian memegang pensil, jadi anak dibantu caranya bagaimana memegang pensil yang benar. Kemudian menulis nama depan dan mempertahankan posisi menulis yang tepat. Kemudian menulis huruf yang diminta, menulis kata-kata, atau menulis tulisan dari papan tulis ke kertas, jadi dituliskan. Kemudian tidak melebihi garis. Nah, itu adalah asesmen formalnya. Kemudian untuk asesmen informal bisa dilakukan observasi. Nanti dulu kesulitannya dalam hal apa saja. Nanti bisa menentukan tindak lanjut selanjutnya. Kemudian menganalisis pola-pola kesalahan tulisan. Karena kita sudah mengobservasi, menganalisis, jadi kita bisa tahu atau bagaimana mengatasi kesulitan belajar dalam menulis itu tadi. Ya, kemudian yang ketiga adalah intervensi anak kesulitan belajar matematika. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, pola-pola kekeliruan khusus yang dilakukan anak kesulitan berhitung faktual. Yang pertama, jumlah satuan dan puluhan ditulis tanpa memperhatikan penempatan nilainya. Kemudian keseluruhan angka dijumlahkan. Antara membagi dan yang dibagi kadang juga terbalik. Nah, anak yang masih kelas 1 itu kadang masih belum paham, atau yang kelas 2 masih kelas bawah itu kadang belum paham, masih kesulitan dalam belajar matematika seperti itu. Nah, caranya bagaimana mengatasi kesulitan belajar matematika atau asesmen? Bisa dikasih dengan asesmen. Jadi di hasil wawancara diagnostis, diwawancara, terus kemudian teknik tes survei yang dibuat oleh guru untuk mengetahui sejauh mana kesulitan belajar matematika anak tersebut. Nah, setelah mengadakan asesmen, bisa mengadakan pengajaran remedial. Bisa dikasih soal dari tingkat yang konkret sampai dengan yang abstrak. Jadi sampai yang mudah ke yang agak sulit. Nah, pengajaran remedial tersebut mencakup ya nilai tempat, penjumlahan, dan pengurangan. Dia lebih memahami. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasiatul Bariyah dari PGSD BI kelas 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.